Perkenalkan, nama saya Musa Saputeri, NIM 2001 kelas B Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan uji mean satu sampel dan uji beda dua mean independen. 1. Uji mean satu sampel atau uji T satu sampel. Dalam uji T satu sampel, uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. T sama dengan rata-rata sampel kurang rata-rata populasi per standar error, di mana standar error sama dengan standar deviasi sampel per akar dari jumlah sampel. Contoh uji T satu sampel. Anggap kita akan melakukan pengujian tinggi badan dari 20 siswa SMA. Berdasarkan literatur terdahulu, rata-rata ideal tinggi badan siswa SMA adalah 170. Apakah hal ini terbukti secara statistik? Mari kita melakukan pengujian hipotesis uji T satu sampel. 1. Tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0.2 rata-rata populasi 0 sama dengan 170 dalam kurung tinggi badan sampel adalah 170 cm. H1.2 rata-rata populasi 0 sama dengan 170 dalam kurung tinggi badan sampel tidak sama dengan 170 cm. 2. Tentukan tingkat signifikansi dalam kurung alfa dan daerah penolakan. A 0,025%. Uji dua arah. Derajat kebebasan dalam kurung N kurang 1 sama dengan 19. Karena merupakan uji sampel, maka T0 025,19 sama dengan 2,093020 daerah penolakan. Tolak H0 jika T 0 kurang dari T025,19 atau T0 lebih dari T0,025,19 atau T0 kurang dari 2.093020 atau T0 lebih dari 2,093020. Gagal menolak. H0 jika min T0,025,19 kurang dari T0,025,19 atau min 2,093020 kurang dari T0 kurang dari 2,093020. 3. Penguji dengan statistik uji. T0 sama dengan rata-rata sampel kurang rata-rata populasi per standar error, di mana standar error sama dengan standar deviasi sampel per akar dari jumlah sampel. Standar error sama dengan 2,81 per akar dari 20. Standar error sama dengan 0,63. Selanjutnya T0 sama dengan rata-rata sampel kurang rata-rata populasi per
standar error sama dengan T0 sama dengan 171 kurang 170 per 0,63. T0 sama dengan 1,59. 4. Penentuan apakah T0 berada dalam area penolakan atau tidak. T0 sama dengan 1,59 daerah penolakan. Tolak H0 jika T0 kurang dari min T0,025,19 atau T0 lebih dari T0,025,19 atau T0 kurang dari min 203,020 atau T0 lebih dari 2093020. Gagal menolak H0 jika min T0,025,19 kurang dari T0,025,19 atau min 2,093020 kurang dari T0 kurang dari 2,093020, maka 2,093020 kurang dari T0 kurang dari 2,093020, maka berdasarkan statistik uji kita gagal untuk menolak H0. 5. Kesimpulan berdasarkan hasil pengujian di atas, bisa kita simpulkan bahwa kita gagal untuk menolak H0, atau bisa disimpulkan juga bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Artinya, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah 170 cm. 2. Uji beda 2 main independen. Rumus uji F sama dengan S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2. DF1 sama dengan N1 kurang 1 dan DF2 sama dengan N2 kurang 1. Varian yang lebih besar berfungsi sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil berfungsi sebagai penyebut. 1. Uji untuk varian sama. T tes varian sama. T sama dengan X1 kurang X2 per SP akar dalam kurung 1 per N1 tambah dalam kurung 1 per N2. SP pangkat 2 sama dengan dalam kurung N1 kurang 1 S1 pangkat 2 tambah dalam kurung N2 kurang 1 S2 pangkat 2 per N1 tambah N2 kurang 2. Ketahui N1 atau N2 jumlah sampel KLP atau 2, S1 atau S2 standar deviasi sampel kelompok 1 atau 2. DF sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. 2. Uji untuk varian berbeda. Tes varian berbeda. T sama dengan X1 kurang X2 per akar dari dalam kurung S1 pangkat 2 per N1 tambah S2 pangkat 2 per N2. DF sama dengan dalam kurung S1 pangkat 2 per N1 tambah S2 pangkat
2 per N2 pangkat 2 per dalam kurung S1 pangkat 2 per N1 pangkat 2 per N1 kurang N1 tambah S2 pangkat 2 per N2 pangkat 2 per N2 kurang 1. Contoh, seorang pejabat Depkes berpendapat bahwa rata-rata nikotin rokok jarum lebih tinggi dari rokok Wismilak. Untuk membuktikan, dilakukan penelitian dengan sampel 10 batang rokok jarum dan 8 batang rokok Wismilak. Dari hasil oleh data dilaporkan rata-rata kadar nikotin rokok jarum adalah 23,1 mg dengan standar deviasi 1, mg. Sementara itu kadar nikotin rokok Wismilak rata-rata 20,0 mg dengan standar deviasi 1,7 mg. Berdasarkan data tersebut, ujilah pendapat pejabat Depkes tersebut dengan menggunakan alfa 5%. Jawab. Langkah 1, periksa homogenitas varian dengan uji F. F sama dengan 1,28. dF1 sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7. Dan dF2 10 kurang 1 sama dengan 9. Gunakan distribusi F terdiri 3 bagian. dF numerator, dF denominator dan area. dF1 numerator dan dF2 denominator. Nilai F1 F sama dengan 1,28 dan terlihat angka tersebut terletak di atas angka 2,51 pada area 0,100. Artinya P lebih besar dari 0,1. Keputusan HO gagal ditolak, berarti varian kadar nikotin rokok jarum sama dengan rokok Wismilak. Langkah 2, uji beda mean varian sama, T-tes varian sama. SP sama dengan 1,59, T sama dengan 4,1, DF 10 tambah 8 kurang 2 sama dengan 16. Carilah nilai P dengan tabel distribusi T terletak sebelah kanan dari nilai 2,921. Nilai P lebih kecil 0,005. Nilai P lebih besar 0,0005 yang lebih kecil dari nilai alfa dalam kurung 0,05. HO ditolak. Kesimpulan, secara statistik, kadar nikotin rokok jarum memang lebih tinggi dibandingkan rokok Wismilak. Sekian dan terima kasih.